Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ayyuhat talabah ayyuhal mustami'unal kiram fi hadhil fursa asaminah sanata'allam anil qawaid an-nahwiyyah allati tata'allaqu bil istisna. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu terkait dengan istisna. Nabda'u huna min ta'rifil istisna. Kita mulai dari pengertian istisna, summa arkanil istisna, rukun-rukun istisna, wa adawatil istisna, dan beberapa adat atau kata yang digunakan untuk pengecualian. Nah, kita tahu bahwa istisna tadi artinya pengecualian. Summa al-amsilah minal istisna, dan beberapa contoh dari istisna. Wahadil mawad ad-dirasiyah liswafil hadi asyar bikismid diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Dan materi pembelajaran ini disampaikan untuk kelas 11 peminatan agama di madrasah aliyah. Taib ayyuhat talabah ayyuhal mustami'unal kiram, nabda'una min ta'rifil istisna. Kita mulai dari pengertian istisna. Ma huwa al-istisna? Al-istisna huwa ikhrajul ismi al-waqi'i ba'da adatil istisna'i an hukmi ma qablahu. Yang dimaksud dengan istisna adalah mengeluarkan isim yang jatuh setelah adatul istisna dari hukum sesuatu yang jatuh sebelum adatul istisna. Jadi nanti kita akan perjelas di contoh akan lebih mudah. Misalkan ja'a al-qaumu illa zaidan, ya. Ja'a al-qaumu illa zaidan. Ja'a telah datang al-qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Lah, Zaid ini adalah sesuatu yang dikecualikan. Jadi mengeluarkan isim yang jatuh setelah adatul istisna, setelah lafadz illa, dari hukum sebelumnya. Hukum yang jatuh sebelum adatul istisna, yaitu hukum yang jatuh sebelum istisna adalah ja'al qaum. Semua kaum itu datang. Nah, pengecualiannya Zaid tidak datang kecuali Zaid. Nah, itu pengertian dari istisna. Summa arkanuhu, beberapa rukun istisna itu ada al-mustasna minhu, adatul istisna, summa al-mustasna. Ada mustasna minhu, ada adatul istisna, alat untuk mengecualikan, dan ada mustasna, ada yang dikecualikan. Nah, ini nanti berurutan, ya. Ini berurutan. Dimulai mustasna minhu dulu, terus kemudian adatul istisna, dan yang jatuh setelah adatul istisna ya mustasna ini. Kemudian adawatuhu, adapun alat yang digunakan untuk mengecualikan itu ada harfu illa, ada huruf illa, dan ini nanti ada agak banyak ya penjelasannya, ada beraneka ragam hukum bacaan dari mustasna ba'da illa, mustasna setelah illa. Kemudian alat yang kedua ya adalah ismani, dua isim, yaitu ghairu dan siwa. Ghairu dan siwa. Adapun ahkamuhu, beberapa hukum istisna, ada kalanya wujubun nasbi, ada kalanya wajib nasab. Idza kana al-istisna taman musbatan, jika istisna adalah tam musbat atau tam mujab. Ini ada yang mengatakan tam mujab sama musbat itu sama ya. Tam itu kalimat sempurna, mujab itu positif atau musbat. Kemudian jawazun nasbi, boleh dibaca nasab karena boleh dibaca nasab, awil ittiba badal, atau boleh sebagai tabi atau sebagai badal minal mustasna minhu, sebagai badal dari mustasna minhu. Idza kanal istisna taman manfian, jika istisnanya berupa kalimat yang taman manfi, sempurna tapi negatif, kalimat negatif, manfi. Kemudian ada yang bihasbil i'rab, ay hisbal mauqi,
ya sesuai dengan kedudukan kalimatnya. Idza kanal istisna mufrighun. Jika istisna itu nakis atau mufrigh. Jadi jika kalimatnya itu nakis, maka nanti dibaca sesuai dengan i'rabnya. Dibaca sesuai dengan kedudukannya. Nah, untuk memperjelas, yatakawanu uslubul istisna min al-mustasna minhu wa adatul istisna wal mustasna. Jadi uslub istisna, gaya bahasa pengecualian ini terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu mustasna minhu, terus kemudian adatul istisna, ada mustasna. Dan ini secara berurutan. Ini contohnya ya, misal tafawwaqa at-tullabu illa thaliban. Tafawwaqa ini unggul, at-tullabu semua siswa itu unggul, illa thaliban kecuali satu siswa, illa thaliban kecuali satu siswa. Lah, yang jadi patokan kita cari dulu adatul istisna. Adatul istisna ini illa. Lah, yang dipakai ini illa karena adatul istisna ini ada banyak, ada illa, ada ghairu siwa, ada kholaha hasya. Ini ada beberapa pilihan ini untuk adatul istisna yang bisa digunakan sebagai istisna. Kemudian kata yang jatuh sebelum adatul istisna ini dinamakan mustasna minhu. Nah, kata yang jatuh setelah illa atau setelah adatul istisna ini dinamakan mustasna. Jadi untuk yang jadi patokan enaknya ya kita cari adatul istisna dulu. Maka adatul istisna ini harusnya ya paling tidak setengah hafal. Ada illa, ada ghairu, ada siwan, suwan, sawa, itu biasanya ada 3 model bacaan. Kemudian ada khola, hasya, seperti itu. Jadi kata yang jatuh setelah adatul istisna ini bisa dipastikan ini mesti sebagai mustasna, dan kata yang jatuh sebelum adatul istisna dinamakan mustasna minhu. Paham ya? Jadi kalau tadi tolib ini dikeluarkan hukum dari tafawwaqa atulab. Semua siswa itu unggul kecuali, lah ini yang tidak masuk semua siswa unggul kecuali satu siswa. Nastamir al-istisna bi'ila. Ini yang punya banyak hukum itu adalah istisna bi'ila, mengecualikan dengan adatul istisna ilah, dengan alat ilah. Jika istisnanya itu tam musbat atau jika istisnanya itu jatuh setelah tam musbat atau kalimat yang sempurna dan positif atau tam mujab, maka wajib nasbul mustasna, maka wajib mustasnanya itu dibaca nasab. Misalkan fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka kata qalilan di sini wajib dibaca nasab karena jatuh setelah tam mujab atau tam musbat. Di tam musbat. Paham ya? Kalimat positif di sini tidak ada kata tidaknya, sehingga artinya positif. Kalau negatif itu untuk menanda itu biasanya di situ ditemukan kata tidak. Misalkan jaa al-qaumu illa zaidan, maka zaidan di situ juga wajib dibaca nasab karena jaa al-qaumu itu adalah kalimat yang sempurna, ada fiil, ada fa'il, dan kemudian mujab juga positif, tidak ada kata tidak. Yang kedua, istisna atam al-manfi. Jika istisnanya itu jatuh setelah kalimat yang sempurna tapi manfi, negatif, ada tidaknya. Contohnya di sini ma faza'atul labu illa aliyan. Maka boleh dibaca illa aliyan atau illa aliyun.
Kalau illa alian, alian ini berarti dihukumi sebagaimana mustasna. Ingat, mustasna itu pada dasarnya dibaca nasab. Kalau dibaca aliyun maka dihukumi sebagai badal. Badal itu merupakan salah satu tawabi. Berarti yang diikuti adalah kata atulabu. Atulabu ini rofa, maka aliyun juga dibaca rofa kalau dia diposisikan sebagai badal. Jadi kalau jatuh setelah kalam tam manfi, kalimat yang sempurna, ada fiil, ada fa'il, tetapi ada huruf nafinya, ada kata tidaknya, ma faza atulabu, tidaklah beruntung para siswa illa aliyan, kecuali ali, maka ada dua kemungkinan bacaan, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Kalau baca nasab dia diposisikan sebagai mustasna, kalau dibaca aliyun dia diposisikan sebagai badal. Selanjutnya al-istisna al-mufrigh atau istisna yang nakis. Nakis itu kurang. Ada fiil belum ada fa'ilnya, ada mubtada belum ada khabarnya. Misalkan di sini wa ma Muhammadun illa rasulun. Tadi wa ma Muhammadun, dan tidak ada Nabi Muhammad. Nah, ini kalau sampai sini toh ini kan sebagai mubtada, lan ora ono utawi jeung Nabi Muhammad. Iku illa rasulun, karena iku illa rasulun, rasulun ini berposisi sebagai khobar dari mubtada Muhammad ini tadi, maka dia harus dibaca rofa. Maka cara baca ketika jumlahnya itu nakis manfi atau istisna mufrid ini istilahnya. Jika nakis manfi maka dia dibaca sesuai dengan kedudukan kalimatnya. Contoh yang lain di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata nafsan di sini sebagai maf'ul bih yang pertama dan illa wus'aha sebagai maf'ul bih yang kedua, sehingga wus'aha di situ dibaca nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih ats-tsani dari yukallifu. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, istisna al-munqati'. Istisna munqati' itu istisna yang terputus. Maksudnya apa? Tidak satu jenis antara mustasna dan mustasna minhunya. Contohnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa. Kata iblis, semua malaikat sujud semuanya kecuali iblis, karena iblis ini tidak sejenis dengan malaikat, tidak satu macam dengan malaikat. Begitu ya. Jadi sama dengan ja'al qaumu illa khimaron. Jadi telah datang suatu kaum kecuali khimar. Maka khimar itu keledai, kan tidak satu jenis dengan kaum yang itu lebih cenderung diartikan manusia. Jadi tidak satu jenis antara keledai dan manusia, sehingga khimaron di situ termasuk munqati', terputus antara mustasna dan mustasna minhunya. Paham? Ini ada 4 ya kalau istisna bi ilah. Kemudian al istisna bi ghairi ilah. Istisna dengan selain ilah itu ada kalanya pakai ghairu atau siwa. Ghairu siwa itu dua-duanya dikategorikan isim. Karena dua-duanya dikategorikan isim, maka ghaira dan siwa nanti dihukumi istisna, sehingga bacanya nanti ghaira dan siwa. Sedangkan kata yang jatuh mustasna minhunya, mustasnanya berarti kata yang jatuh setelah ghaira dan siwa ini nanti dihukumi jer karena dia dianggap sebagai mudhof ilaih. Contohnya hadara atulabu siwa tolibin. Nah, kata tolibin ini dibaca jer karena jatuh setelah siwa. Kalau siwa ini isim gabung dengan isim, maka yang isim kedua itu biasanya mudhof ilaih, dan yang pertama ini berarti mudhof. Seperti itu. Sama dengan malabisu ghaira sa'atin. Ghaira sa'atin
Ini karena jatuh setelah malabisu. Berarti ini apa? Mufrid tadi nakis manfi. Jadi yang kalimatnya kurang. Ini ada labisu, ada fiil tapi tidak disebutkan fa'ilnya, dan didahului oleh manafi yang artinya tidak, mereka tidaklah tinggal kecuali sesaat. Malabisu ghairu sa'ah. Ghairu sa'atin yang kita jadikan perhatian adalah sa'atin, di sini juga dibaca jer. Paham ya? Di sini ghairu dan ini siwa. Selanjutnya istisna dengan khola, ada dan hasya itu dikategorikan af'al, beberapa fi'il. Berarti kalau fi'il itu beramal membutuhkan maf'ul bih. Contohnya hadara al-hujjaju ma'ada wahidan. Hadara al-hujjaju, para orang-orang yang haji itu sudah datang, ma'ada wahidan, kecuali satu orang. Jadi ketika disebutkan ma masdariyah di sini, maka adanya di sini berfungsi sebagai fiil, sehingga wahidan di sini sebagai maf'ul bih. Sehingga dibaca nasab. Kemudian jaa al jami'u ada rajulan au ada rajulin. Ini kalau tidak didahului dengan ma masdariyah, maka boleh dibaca nasab, juga boleh dibaca jer. Kalau dibaca nasab berarti ada di sini dianggap sebagai fiil. Nah, ini pengecualiannya, atau adanya ini dianggap sebagai fiil, sehingga di sini rajulan sebagai maf'ul bih dan dibaca nasab. Berbeda dengan ada yang belakang ini, ada rajulin, berarti ada yang ini dianggap sebagai huruf jer, sehingga rajulin di sini dibaca jer. Paham ya? Jadi ada hasya khola ini bisa diposisikan sebagai fiil, juga bisa diposisikan sebagai huruf jer. Seperti itu. Selanjutnya ini ada di buku kalian beberapa hukum mustasna dengan ilah dan saudara-saudaranya. Yang pertama kita perhatikan, misalkan aslama ahlul madinati illal yahuda. Aslama ahlul madinati. Jadi aslama ahlul madinati ini mestinya mustasna minhu. Ilahnya ini adatul istisna, al yahuda mustasnanya. Karena ini sudah ada aslama dan ahlul madinah. Aslama itu fiil, di ahlul madinahnya fa'il, berarti ini tam, kalimat yang sempurna. Dan kemudian tidak didahului oleh ma, tidak didahului oleh kata tidak atau nafi, tidak didahului oleh kata-kata tidak, sehingga itu dinamakan mujab atau musbat, positif. Karena positif itu wajib dibaca nasab, illal yahuda, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Kemudian lam yadhab at-tulabu ilal madrasati illa tolibah. Ini boleh illa tolibah karena dihukumi sebagai mustasna. Mustasna yang dibaca nasab bisa dihukumi sebagai badal dari mubdal minhunya berupa at-tulab karena didahului oleh lam yadhab. Ini kalimat tam yadhabu at-tulab, ini berarti ada fiil, ada fa'il sudah tam, tetapi didahului oleh lam, ini didahului oleh nafi, berarti ini tam manfi. Kalau tam manfi pilihannya boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Dibaca nasab diposisikan sebagai mustasna, berarti dihukumi istisna. Dibaca rofa berarti dia dihukumi sebagai badal, dan badal merupakan tabi, pengikut, berarti mengikuti mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya at-tulab ini dibaca rofa, berarti at-tolibu juga harus rofa. Kemudian lam yakul at-ta'ama illal ja'i'u. Lam yakul at-ta'ama, tidaklah makan at-ta'ama, tidaklah makan makanan. Nah ini kan berarti pelakunya belum disebutkan. Lam yakul ini ada fiil tapi belum ada
fa'il. Atau ama ini sebagai maf'ul bi. Maka di sini ilal ja'i'u ini dibaca sesuai dengan kedudukannya. Karena dia berarti sebagai fa'il dan fa'il itu dibaca rofa. Seperti itu ya. Ini berarti pengecualian yang jatuh setelah kalam naqis manfi. Kalimatnya tidak sempurna, kurang, ada fi'il tapi belum ada fa'il. Terus manfi ini ada lamnya, ada arti tidaknya. Tidaklah makan makanan kecuali orang yang lapar. Illal ja'i'u berarti ini sebagai fa'il kedudukannya. Karena fa'il itu dibaca rafa ya illal ja'i'u. Tanda rafanya di sini adalah dhammah. Contoh yang lain, hadara atulabu ghaira bakrin. Ini tadi berarti pengecualian dengan selain illa. Ghaira tadi itu secara umum dibaca nasab, ghaironya dibaca nasab, dan bakrin ini diposisikan sebagai mudhof ilaih sehingga harus dibaca jar. Hadara atulabu ghaira bakrin. Begitu juga siwa, qoma ar-rijalu siwa Muhammadin. Siwanya ini dibaca nasab tapi Muhammadinnya dibaca jar. Sebagaimana bakrin dihukumi sebagai mudhof ilaih. Dan yang terakhir ada ta'iratu bisa khola, bisa ada, bisa hasya, bisa dibaca ta'iratan, bisa dibaca ta'iratin. Jadi kalau ta'iratan itu diposisikan sebagai mustasna, istisna. Khola adanya dihukumi sebagai fi'il, dianggap sebagai fi'il. Kalau khola ada hasya itu dianggap sebagai huruf jar, maka bacanya adalah ada ta'iratin atau khola ta'iratin atau hasya ta'iratin. Ya seperti itu. Ada dua pilihan. Ya terserah kalau sampean pengen milih khola ada hasyanya dianggap fi'il berarti ya bacanya ta'iratan. Kalau dianggap sebagai huruf jar ya ta'iratin. Seperti itu. Summa al-akhir ajib hadil as'ilah biwat'il mustasna al-munasib. Jawablah beberapa pertanyaan ini dengan meletakkan mustasna yang sesuai dengan kalimat berikut. Tayyib ayyuhat thalabah qad ta'allamna 'anil istisna ja'alanallahu minal fahimina wal mahirina bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.